Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel MA Tech. Nah, di depan kita ini sudah ada sebuah HP yang bisa banget jadi pilihan untuk kalian yang cari HP murah yang harganya itu di bawah sejuta. Tapi di bawah sejutanya itu cuma kurang 1000 aja, alias 999.000. Tentunya harga segitu pas flash sale aja. Kalau harga normalnya sih sekitar 1,2 jutaan. Nah, di sini ada Tecno Pop 5 LTE. Untuk spek RAM-nya sih sebenarnya biasa aja ya, 2 GB. Tapi ya rata-rata harga segitu dapatnya ya RAM 2 GB. Ada sih yang lebih gede, tapi itu ya rata-rata brand lokal. Jelas beda kualitas dengan brand Tecno. Oke, untuk penampakan boxnya seperti ini, Tecno Pop 5 LTE. Baterainya di sini gede ya, 5000 mAh. Nah, di sini ada keterangan kalau dapat kartu perdana smartphone. Di samping seperti ini. Oke. Nah, di sini ada tulisan Official Global Partner of Manchester City Football Club. Jadi memang Tecno ini adalah sponsor dari Manchester City. Terus di sini ada seri IMEI dan versi RAM dan ROM-nya. RAM 2 GB, ROM 32 GB. Di bagian belakang ada keterangan spesifikasi singkat seperti layar 6,5 inch HD Plus dot not screen, 5000 mAh baterai, 4G, terus ada sensor mindai sidik jari. Oke, ini langsung kita buka aja ya. Lumayan di harga segitu, udah ada sensor mindai sidik jari. Dan ini prosesornya juga udah octa-core. Ya, untuk orang tua ini kayaknya cocok banget. Oke, di dalamnya yang pertama ada si HP-nya ya. Oke, kita taruh dulu. Terus ada stiker IMEI, ada SIM tray injector, kita ambil. Kemudian ada kepala charger yang punya output 5 volt 1 ampere aja, alias cuma 5 volt. Ini kecil banget ya. Itu isinya bakal lama banget karena baterainya 5000 mAh, chargernya cuma 5 watt. Terus ada kabel USB, ini masih micro USB, belum Type C, kartu perdana smartphone, tulisan Tecno, garansi selama 12 bulan plus 1 bulan, jadi totalnya itu 13 bulan. Buku panduan, dapat screen protector, terus ini kartu garansi. Nah, meskipun murah, di sini kita masih dapat case. Tipenya ini hard case ya. Oke, ini kita kesampingkan dulu. Tecno Pop 5 LTE. Ini ada plastik yang menempel ya, kita lepas aja. Asik. Terus di bagian belakang ini juga ada, kita lepas juga. Oke, untuk bagian back covernya asli, ini cakep ya. Untuk harga HP 999.000, ini melebihi harganya sih. Meskipun plastik, di sini punya finishing yang bagus ya, rapi banget. Dan di sini tuh nggak gampang meninggalkan bekas sidik jari. Ini motifnya berbeda. Di sini sama di sini. Ini ada garis-garis pattern kayak gini. Dan ini ada tulisan gede Tecno. Oke, kita cek di samping kanan ada tombol power, terus di atasnya ada tombol volume rocker. Di sisi atas kosong aja, di sisi kiri ada slot SIM. Dan di sini tipenya itu triple slot, bukan hybrid. Lanjut di sisi bawah ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang untuk mikrofon, port micro USB dan lubang untuk speaker. Dan ini juga mantap karena di harga segitu masih ada juga yang lubang speakernya ditaruh di bagian belakang. Terus bagian belakang ada sensor mindai sidik jari, dual kamera, dual LED flash, ini ada 2 ya. Terus ini ada tulisan AI. Oke, di bagian depan layarnya 6,52 inch, ada lubang untuk earpiece dan kamera depan. Oke, langsung aja kita nyalakan. Nah, sambil menunggu bootingnya ini selesai, saya install beberapa aplikasi tambahan dulu ya. Dan setting-setting, tunggu saya untuk kembali. Oke, balik lagi. Jadi seperti ini untuk tampilan layar utama dari Tecno Pop 5 LTE. Nah, jujur untuk kualitas layarnya ini terbilang bagus ya, di harga yang cuma 999.000. Warnanya ini masih cukup tajam dan di sini panelnya udah IPS. Untuk ruang hitam di sekeliling layarnya ini nggak bisa dibilang tipis ya, tapi mengingat di harganya yang cuma 999.000, ini tergolong tipis dibandingkan HP lain itu banyak yang lebih tebal
kita bandingkan dengan harga sekelas. Jangan dibandingkan dengan yang harganya jauh lebih mahal. Oke, langsung kita coba aja untuk performa sensor mediasi di jarinya. Asik, mantap. Di sini tuh asli cepet banget ya. Harus saya akui untuk brand Tecno itu sensor mediasi di jarinya performanya itu cepet banget dibandingkan HP lain. Entah itu dipakai prosesor apa, tetap aja cepet. Oke. Untuk aplikasi bawaan memang di sini ya cukup banyak aplikasi bloatware ya. Tapi sebagian itu bisa di-uninstall. Nah, seperti ini. Dihapus. Ini juga bisa. Dan untuk aplikasi keluarga Google ini rata-rata pakai Go Edition. Karena memang di sini untuk UI-nya itu pakai Go Edition. Oke, kita cek di tentang ponsel. Setelan. Terus masuk ke ponsel saya. Nah, di sini pakai iOS versi 7.6.0. Tapi ini basisnya Android Go Edition ya. Jadi lebih ringan dibanding iOS standar. Untuk RAM 2 GB, ROM 32 GB. Ini kamera depan ya 5 megapiksel, belakang 8 megapiksel. Loh, di sini prosesornya kok pakai Helio A22 ya? Padahal keterangan di spesifikasinya di marketplace yang saya beli ini di Shopee ya, itu di official store itu katanya pakai prosesor octa-core 1,6 GHz. Di sini kok pakai Helio A22. Nanti kita cek aja di aplikasi yang sudah saya install. Terus baterainya 5000 mAh, resolusi layar 720 x 1600, Androidnya itu versi 11. Untuk tingkat patch keamanan Android di 5 Maret 2022. Ini kita cek kira-kira ada pembaruan apa enggak. Nah, di sini ada pembaruan yang ukurannya itu 79,6 MB, tapi ini bukan pembaruan naik versi Android. Cuma patch keamanan aja. Di security patch level di 5 April 2022. Ini saya perbarui lain waktu aja. Oke, langsung kita cek aja ya di aplikasi yang sudah saya install. Ini sedikit aja. Device info HW. Masuk ke SoC. Nah, ini pakai MediaTek Helio A22 ya, quad-core 2,0 GHz. Fabrikasinya 12 nanometer dan pakai GPU PowerVR ROG GE8300. Ini saya bingung ya. Karena di spesifikasi GSM Arena terus di official store di Shopee itu katanya pakai prosesor 1,6 GHz dan itu pakai pasti unit SoC ST963A. Dan saya juga lihat di channel sebelah yang versi Tecnopop 5 LTE RAM 2 GB per 32 itu pakai prosesor dari Spreadtrum atau unit SoC yang 1,6 GHz. Ini kok pakai Helio A22? Ini bingung, mungkin ada dua versi. Terus saya cek lagi di official web Tecno Indonesia, itu untuk keterangan prosesor tidak ditulis ya. Jadi mungkin di sini ada dua versi, MediaTek dan juga Spreadtrum. Oke, sistem screen untuk resolusi layar tadi udah kita baca ya di tentang ponsel 1600 x 720 atau SD plus, penyimpanan RAM 2 GB. Terus untuk internal storage dari 32 GB yang bisa kita pakai sekitar 23 GB ya. Ini penggunaannya ya bisa ditebak lah ya, RAM 2 GB, penggunaan yang ringan banget. Cocok banget ya buat orang tua yang sekedar penggunaannya itu buat WhatsApp terus nonton YouTube, yang intinya penggunaan ringan-ringan aja. Terus kamera belakang 8 megapiksel, depan 5 megapiksel. Sensor kita cek di aplikasi sensor box aja. Nah, di sini sensornya ya khas HP murah ya, banyak yang dipangkas. Jelas nggak ngarep untuk gyroskop itu ada. Sensor magnet di sini juga nggak ada. Tapi masih ada sensor cahaya. Terus untuk multi sentuh, ini mendukung hingga 5 titik sentuhan. Nah, ini langsung kita cek di bagian kamera ya. Ini belakang, keterangannya sih cuma satu aja 8 megapiksel. Yang satunya ini kalau kita lihat ya memang cuma hiasan aja, kelihatan tuh. Untuk depan 5 megapiksel. Di sini ada mode video, AI cam, mode cantik dan potret ya. Simple gitu aja. Untuk video di sini bisa merekam hingga resolusi Full HD ya. Untuk depan ini sama aja di resolusi Full HD. Kita coba kamera depannya. Nah, di sini hasilnya kalau dilihat sekilas sih ya lumayan ya. Nah, untuk hasil foto dan videonya kalian langsung bisa lihat aja sebagai berikut.
Oke, seperti ini untuk hasil perekaman video dari kamera belakang Tecno Pop 5 LTE. Resolusinya itu Full HD 30 fps. Dan di sini memang kerasa untuk goncangannya karena memang nggak ada yang namanya itu stabilizer. Sedangkan ini adalah hasil perekaman video dari kamera depannya. Resolusinya itu sama Full HD di 30 fps. Nah, untuk ukuran lensa 5 megapiksel ini termasuk bagus ya. Hasil fotonya tadi kalian bisa lihat sendiri. Tecno Pop 5 LTE. Bagaimana menurut kalian HP ini di harga segitu? Ya, menurut saya sih bisa banget jadi pilihan ya. Karena kalau kita bandingkan di harga sekelasnya, ya memang kalau untuk RAM rata-rata sih dapatnya segitu 2 GB. Di sini tuh yang plusnya baterainya gede ya, 5000 mAh dan masih ada sensor media sidik jari. Dan yang saya suka di sini build quality-nya itu bagus ya, meskipun pakai plastik, dia itu finishingnya rapi banget dan kesannya itu nggak yang murahan banget. Nah, di sini saya nggak melakukan tes game karena secara spesifikasi ya memang bukan untuk gaming, ini penggunaan ringan aja. RAM-nya aja cuma 2 GB, prosesornya juga Helio A22. Oke, itu aja. Klik like jika kalian suka dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat. Kita jumpa di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.